Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan kembali kami persembahkan di hadapan hadirat-Mu ya Bapa Sorgawi, Bapa pencipta langit, bumi dan segala isinya, Bapa yang empunya kehidupan ini. Dipermuliakanlah nama-Mu ya Bapa Sorgawi, sebab sesungguhnya nama-Mu adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan menjadi selamat. Ya Bapa Yahweh Elohim, di dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach Putra Tunggal Bapa, kami sangat bersyukur oleh karena perlindungan, penghentaran, penyertaan kuat kuasa Roh Kudus. Kami telah memasuki tahun yang baru, tahun 2021. Kami percaya bersama Bapa Sorgawi kami keluar sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Bukan kuat dan gagah kami, tetapi sesungguhnya roh yang ada pada kami lebih besar, lebih kuat, lebih dahsyat daripada roh yang ada di luar dunia, di luar kehidupan kami. Oh, terima kasih Tuhan untuk jaminan-Mu Tuhan. Terpuji nama-Mu. Kami bersyukur untuk semuanya. Kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu, sebab firman-Mu adalah kuasa yang menyelamatkan. Berfirmanlah bagi kami semua dalam nama Yeshua HaMashiach. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kita sangat bersyukur kepada Bapa kita di surga yang telah menganugerahkan waktu yang terbaik, hari Minggu pertama di tahun 2021 ini. Kita telah melewati tahun 2020, tahun yang penuh mujizat, tahun yang penuh dengan kenangan. Walaupun memang disadari oleh seluruh umat manusia, sangatlah berat tantangan yang dihadapi secara universal oleh seluruh umat manusia di dunia ini. Tetapi kalau saya dan saudara bisa lagi memasuki tahun yang baru, itu semua karena kasih Tuhan. Amin. Itu semua karena anugerah Tuhan. Kita memang jangan berpikir bahwa kehidupan di dunia ini senang-senang terus. Sangatlah berbahaya kalau manusia selalu berada di zona nyaman. Sangatlah beresiko kalau manusia berada pada keadaan nyaman-nyaman. Itu sudah dikatakan oleh firman Tuhan, bahwa pada saat manusia merasakan damai, artinya itu di zona nyaman, maka tiba-tiba datanglah kesukaran yang besar. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, dunia ini bukan tempat kita bersenang-senang, tempat kita merasa nyaman-nyaman. Tidak, saudara-saudara. Tetapi dunia ini adalah tempat kita berjuang. Di dalam firman Tuhan dikatakan manusia hidup di dunia ini seperti perang adanya. Jadi tidak ada tempat yang mau bilang itu senang-senang. Mulai dari kehidupan saya dan saudara rakyat biasa sampai pada tingkat raja-raja, tingkat penguasa-penguasa. Semua pasti akan mengalami situasi yang tidak mengenakkan. Pasti menghadapi situasi-situasi yang sangat menantang selama saya dan saudara ada di bumi ini. Sehingga kita harus memiliki mental seorang prajurit. Amin. Kata firman Tuhan ini,
Kita harus berdiri kuat, teguh, memiliki mental seorang yang tidak takut dan gentar. Kalau saat ini dunia dilanda dengan masa kesukaran oleh karena hadirnya sakit penyakit yang melanda dunia ini, maka hidup saya dan saudara harus memiliki mental yang teguh. Karena yang paling berbahaya saat ini yaitu intimidasi dari kuasa kegelapan, teror daripada setan, memanfaatkan situasi pergumulan yang dihadapi oleh dunia ini dengan dia meluncurkan ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, ketidaknyamanan di dalam hidup kita ini. Karena pikiran manusia ini sudah dicekoki oleh berita-berita yang menggoncangkan, maka manusia berada pada keadaan tidak tenang. Raja Daud katakan, hanya dekat dengan Bapa Yahweh aku tenang. Ini seorang raja menyaksikan bahwa ternyata kedudukannya sebagai raja, kedudukannya sebagai pemimpin besar di bangsa Israel itu tidak menjamin ada ketenangan. Malah Raja Daud hampir-hampir dikodeta oleh anaknya sendiri. Sehingga Raja Daud saksikan, hanya dekat Bapa Yahweh aku tenang. Jadi sadarlah kekasih-kekasih Tuhan, bahwa dunia yang kita sementara pijak saat ini, kita sementara berada di perjalanan hidup di dunia ini, itu adalah perjalanan yang sangat menantang. Di sisi lain saya dan saudara harus tampil sebagai garam dan terang. Tapi di sisi lain saya dan saudara menghadapi tantangan-tantangan iman. Kalau iman tanpa tantangan itu sangat diragukan kekuatannya. Jadi jangan heran, jangan kita takut dalam menghadapi situasi dunia yang menggoncangkan ini. Karena Tuhan mendidik saya dan saudara, jangan dinina bobokan dengan zona nyaman. Amin, saudara. Jangan dinina bobokan dengan zona nyaman. Saya dan saudara saat ini secara manusia mau berharap bahwa pandemi COVID-19 tahun 2020 sudah berlalu. Tetapi apakah demikian kenyataannya? Tidak, saudara-saudara. Saya juga tidak akan menjamin kalau 2021 ini sudah tidak ada itu sakit penyakit. Karena namanya sakit penyakit kalau sudah turun di bumi, dia akan berada terus. Tinggal manusia menyikapi dengan cara yang harus kuat beradaptasi dengan situasi yang sementara terjadi. Saya ambil contoh penyakit malaria. Sudah berapa ratus tahun turun di dunia ini, hadir di dunia ini. Apakah sekarang sudah tidak ada malaria? Tetap ada, saudara-saudara. Jadi saya dan saudara jangan berpikir bahwa karena sudah ada vaksin, kemudian itu sudah menjadi satu-satunya penyelamat. Mari kekasih-kekasih Tuhan, kita tetap berpikir dalam hal konteks iman. Kalau ada tantangan yang sementara terjadi, apa sikap kita? Mari kita akan membaca di dalam firman Tuhan Roma pasal 8 ayat
yang ke-36 sampai 39. Jemaat Tuhan diundang berdiri. Kita akan membaca secara bersama-sama. 1, 2, 3. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, aktu kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Elohim yang ada dalam Yeshua HaMashiach Tuhan kita. Amin. Puji Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, setelah hidup saya dan saudara menjadi pengikut Yeshua HaMashiach, bukan hanya sekedar menjadi orang Kristen, sebab masih banyak juga orang Kristen tidak mengikuti sungguh-sungguh apa yang diajarkan oleh Yeshua HaMashiach. Puji Tuhan, engkau beragama Kristen, tetapi yang terutama, jadilah pengikut Yeshua HaMashiach. Sekali lagi, jadilah pengikut Yeshua HaMashiach. Dan untuk jadi pengikut Yeshua HaMashiach, memang ada jaminan yang sangat luar biasa. Dan itu jaminan itu bukan nanti di bumi sekarang, tapi jaminan yang paling luar biasa yang Tuhan sediakan adalah di dalam kerajaan surga. Yeshua HaMashiach katakan kepada murid-muridnya sesudah peristiwa kematian dan kebangkitan, dan Yesus sudah memberikan penguatan-penguatan kepada murid-muridnya, dan Yesus HaMashiach katakan selayaknya, sebaiknya, lebih baik aku naik ke surga kepada Bapa di surga, supaya roh penolong itu turun. Aku pergi ke surga menyediakan tempat bagimu. Dan apabila tempat itu sudah tersedia, aku datang untuk menjemput kamu, supaya di mana aku berada, di situ pun kamu berada. Ini perjanjian yang luar biasa. Satu-satunya, bukan salah satu perjanjian dari pemimpin keyakinan di dunia ini, hanya kepada Yeshua HaMashiach. Dia berjanji menyediakan tempat di dalam kerajaan surga, dan bukan hanya menyediakan tempat. Yeshua HaMashiach katakan, kalau tempat itu sudah ada, Dia datang untuk menjemput saya dan saudara, supaya di mana Dia berada, saya dan saudara juga berada. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, ini jaminan. Tapi pertanyaan, sebelum kita beroleh tempat yang dijaminkan oleh Tuhan, bagaimana nasib kita di bumi ini? Apakah kita juga sudah seperti di surga? Atau kita harus menghadapi juga tantangan? Banyak orang yang bertobat datang kepada Tuhan Yeshua HaMashiach, dilanda dengan kasih mula-mula, dan dia kira ini sudah di sorga, tidak lagi di bumi ini.
Tetapi bagi saya dan saudara, sadarlah, kalau saya dan saudara sudah berjalan dalam panggilan kudus, mengikuti pemimpin yang luar biasa, dahsyat dan ajaib, itulah Yeshua HaMasiah. Ada sisi lain yang harus saya dan saudara sadari. Memang banyak Tuhan janjikan, antara lain, aku menyertai kamu, aku yang menolong kamu, akulah gembala yang baik. Tapi ingat, ada sisi yang lain yang menjadi bagian hidup manusia setelah dia sudah ada di dalam perjalanan bersama Yeshua HaMasiah. Apa sisi itu? Yang betul-betul tidak mengenakan. Dan ini menjadi persoalan setelah murid-murid Yeshua HaMasiah berjalan, tiba-tiba diperhadapkan kepada masa-masa penderitaan. Ada yang tidak tahan uji. Karena pikirannya cuma berpikir kalau sudah ikut Yeshua HaMasiah, maka dagangnya beruntung, jabatannya akan beruntung, banyak duit di dompetnya. Tapi kita mau baca lagi ayat 36. Kalau kita sudah mengikuti Yeshua HaMasiah, apa yang harus kita juga hadapi? Bukan cuma sekedar kita menerima kelimpahan, bukan hanya sekedar kita menerima keberuntungan, tetapi ada sesuatu yang kita hadapi yang betul-betul tidak mengenakan. Mari kita baca dalam ayat 36. Ini kutipan ayat ini dalam kitab Mazmur. Kita baca 1, 2, 3. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Sadarlah kekasih-kekasih Tuhan, kalau ikut Yeshua HaMasiah betul-betul, kita akan merasakan keadaan yang demikian. Oleh karena engkau, siapa engkau ini saudara-saudara? Oleh karena saya dan saudara mengikuti Yeshua HaMasiah, maka kita akan memasuki keadaan dalam bahaya maut sepanjang hari. Kenapa demikian kekasih-kekasih Tuhan? Karena maut tidak senang dengan hidupmu dan hidupku. Sudah direbut dari hukum gadaian maut dan sudah dipindahkan, ditebus untuk menjadi pribadi yang bebas dari maut. Dan alam maut ini tidak senang dengan keadaan ini. Jadi ada sesuatu yang dari luar kehidupan kita yang selalu mengancam kehidupan saya dan saudara. Sehingga Tuhan katakan, tetaplah kamu berjaga-jaga. Amin. Sadarlah konsekuensi saya dan saudara menyatakan sikap kepada dunia ini, menyatakan sikap kepada alam semesta ini, bahwa inilah saya sebagai pribadi yang mengikuti Tuhan Yeshua HaMasiah, maka kita akan memasuki medan peperangan. Tapi jangan takut. Amin, saudara. Jangan takut. Kalau saya dan saudara memasuki medan peperangan, kemudian kita dilanda dengan ketakutan,
maka kita tidak akan keluar sebagai pemenang. Kita kembali dalam perenungan pada hari pertama tahun ini. Dikatakan roh yang ada pada kamu lebih besar daripada roh yang ada di luar kehidupan kamu. Roh yang ada dalam kehidupan kita lebih besar daripada bahaya maut yang mengancam kehidupan kita setiap hari. Sadarlah kekasih-kekasih Tuhan. Jangan kita berpikir, aduh Tuhan, bagaimana ini? Katanya saya diselamatkan. Lalu ayat ini mengatakan, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Dan bagaimana caranya supaya kita tidak binasa karena kekuatan maut? Disitulah Tuhan katakan kita harus memiliki roh yang lebih kuat daripada roh maut. Amin, saudara. Sebab itu jangan coba-coba hidup tanpa Roh Kudus. Jangan coba-coba hidup di luar daripada kekuatan Roh Kudus. Karena setiap hari saya dan saudara pengikut Yesus HaMasiah ada dalam menghadapi bahaya-bahaya maut. Sadar saudara-saudara. Jamaat Tuhan sadar. Ada ayat yang lain mengatakan manusia hanya selangkah sudah berhadapan dengan maut. Karena cocok dengan ayat firman Tuhan. Setiap hari kehidupan manusia itu diperhadapkan pada tantangan. Sehingga kita tidak boleh satu detik pun keluar daripada kekuatan Roh Kudus. Makanya kalau ada pribadi-pribadi yang meremehkan pekerjaan Roh Kudus, salah sendiri. Karena dunia ini sementara bekerja keras, roh mau sementara bekerja keras untuk membinasakan manusia, termasuk manusia yang mengikuti Tuhan Yesus HaMasiah. Dia bekerja terus sehingga kita banyak mendengar, banyak melihat, banyak menyimak bahwa banyak orang murtad dan pada akhirnya dia binasa dalam kehidupan yang penuh dengan dosa. Karena memang ada kekuatan yang mengincar terus kehidupan saya dan saudara. Di dalam ayat yang lain dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu iblis, dia berjalan mengelilingi kehidupanmu untuk mencari kesempatan membinasakan kehidupanmu. Itulah yang dikerjakan oleh roh maut. Tapi saya mau katakan, ada Roh Kudus yang lebih luar biasa ada dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita lambaikan tangan dan katakan, ada Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita. Ada Roh Kudus ada dalam hidupku. Sehingga walaupun kehidupan kita ada dalam bahaya maut. Jadi sekali lagi, konsekuensi orang yang sudah mengambil keputusan untuk mengikuti Yesus HaMasiah, maka musuh utamanya adalah bahaya maut. Bagian yang berikut kekasih-kekasih Tuhan. Kalimat yang berikut tetap dalam ayat 36. Mari kita bacakan bagian B. 1, 2, 3. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Sudah dalam bahaya maut, posisi kita juga seperti domba sembelihan.
dikatakan berada dalam bahaya maut sepanjang hari, tapi kami seperti banteng yang siap menyeruduk. Wah, ini berimbang saudara-saudara. Ya tak? Tetapi sudah dalam bahaya maut sepanjang hari, ternyata kehidupan kita juga berada pada posisi yang sangat lemah sekali. Apa maksudnya ayat ini? Tuhan ingatkan, hei anak manusia, hei orang percaya, hidupmu di dunia ini berbahaya, ada dalam bahaya maut. Dan posisimu, keadaanmu seperti domba yang akan disembelih. Tidak ada daya apa-apa. Sehingga bagi saya dan saudara, jangan sombong. Amin. Dan kita kuat. Hidupmu seperti domba yang akan disembelih. Sudah dalam bahaya maut, posisimu seperti domba yang akan disembelih. Ini harus saya dan saudara sadari. Karena terkadang manusia sombong. Kalau dia kuat secara fisik, sombong. Kalau dia kuat secara finansial, sombong lagi. Kuat secara inteleknya, kepintarannya, maka dengan kepintarannya dia mulai menyangkal Tuhan. Tetapi Tuhan katakan, hei hidupmu, apakah engkau pintar? Apakah engkau kuat secara ekonomimu? Apakah engkau kuat secara fisik? Engkau seperti domba yang akan disembelih. Sebab itu dibutuhkan kerendahan hati. Betul-betul tunduk sepenuhnya kepada kedaulatan Yesus HaMasiah yang akan membawa saya dan saudara pada kemenangan yang gilang gemilang. Saya dan saudara lihat diri kita, domba yang disembelih. Dan kalau domba disembelih, dia tidak memberontak. Dia hanya pasrah saja. Kepasrahan. Jadi ingat, ada dua hal yang kita hadapi. Pertama, kita berada pada keadaan berjalan dalam bayang-bayang maut, berjalan dalam bahaya-bahaya maut sepanjang hari, dan posisi hidup saya dan saudara seperti domba sembelihan. Tidak ada kekuatan yang bisa diandalkan dari kehidupan pribadi masing-masing. Tetapi ayat selanjutnya, ayat yang ke-37, mari kita bacakan. Ini sangat luar biasa saudara-saudara. Hidup yang berada dalam bayang-bayang maut. Posisinya seperti domba yang disembelih. Tapi ternyata kita baca ayat 37. 1, 2, 3. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Berikan kemuliaan bagi Bapa kita di surga. Oh haleluya. Hidup seperti domba yang mau disembelih. Ada berjalan juga dalam bayang-bayang maut. Tetapi firman Tuhan katakan, kita adalah orang-orang yang menang. Bahkan lebih daripada pemenang. Siapa yang memberikan kemenangan bagi saya dan saudara? Bukan kuat dan gagah kita, tetapi Dia yang telah mengasihi kehidupanmu. Jadi setelah manusia datang mempersembahkan hidup kepada Yesus HaMasiah, maka hidupmu menjadi pribadi yang dikasihi oleh Tuhan. Pada saat engkau keluar daripada air baptisan, sebab itu betapa pentingnya hidup saya dan saudara
harus mengalami kelahiran kembali dalam air baptisan. Baptisan itu adalah kubur daripada segala kubur dosa. Baptisan itu adalah persekutuan dengan kematian dan kebangkitan Yesus HaMasiah. Dan ingat, pada saat engkau masuk di dalam air baptisan, maka di sanalah hidupmu bersekutu dengan kematian Yesus HaMasiah. Pada saat engkau keluar dari air baptisan, engkau bersekutu dengan kebangkitan Yesus HaMasiah. Dan dari sorga suara Bapa Yahweh mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, kepadanyalah aku berkenan. Artinya pada saat itu engkau dikasihi oleh Tuhan, engkau dikasihi oleh Bapa Yahweh, engkau dikasihi oleh Yesus HaMasiah, engkau dikasihi oleh Roh Kudus. Dan hidup yang dikasihi oleh Roh Kudus, walaupun berjalan dalam lembah-lembah bayang maut setiap hari, walaupun hidupmu seperti kekuatan domba yang akan disembelih, tapi engkau pasti keluar sebagai pemenang. Karena ada kasih Bapa Yahweh. Pastikan kehidupan kita adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan. Amin. Jangan orang yang mengeraskan hati, yang mau berbantah-bantah dengan Tuhan, yang coba-coba mau melawan Tuhan. Pastikan kehidupanmu adalah pribadi yang dikasihi oleh Tuhan. Dan inilah jaminan daripada Tuhan. Dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang menang oleh Dia yang telah mengasihi kehidupan kita. Dahsyat saudara-saudara janji Tuhan. Kitalah umat pemenang. Amin. Kitalah umat pemenang. Kemenangan bukan karena kuat dan gagah kita, karena posisi kehidupan kita sebenarnya sangat lemah. Domba yang disembelih tiap hari juga dikelilingi oleh kekuatan maut. Tetapi kalau hidupmu bilangan orang yang dikasihi oleh Tuhan, bilangan orang yang berkenan di mata Bapa Yahweh, maka kasih Tuhan itulah yang akan menjadikan hidup saya dan saudara sebagai pemenang. Jadi kita tidak perlu susah-susah untuk mencari kemenangan. Kita jangan berpikir Tuhan terlalu luar biasa ini tantangan. Bagaimana caranya kita keluar sebagai pemenang? Ada jaminan daripada Tuhan. Posisikan kehidupanmu sebagai domba sembelihan. Posisikan kehidupanmu sebagai orang yang tidak berdaya, pada posisi dikasihi oleh Tuhan. Kalau engkau sudah kebingungan untuk menghadapi tantangan, ambil sikap. Katakan, aku mengasihi engkau. Mari tim musik bisa datang di depan. Posisikan kehidupan kita adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan. Ternyata kemenangan yang luar biasa apabila hidup kita adalah hidup yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, kalau hidup yang dikasihi oleh Tuhan, modal utamanya adalah kerendahan hati. Amin, saudara. Tahun 2021 ini, kekuatan maut tetap mau melanda dunia ini. Kita jangan berpikir 2021 ini sudah senang-senang. Kekuatan maut tidak akan berdiam diri sampai pada akhir zaman. Tetapi orang yang mengasihi Tuhan, orang yang dikasihi oleh Tuhan, keluar sebagai pemenang. Amin. Keluar sebagai pemenang. Mari posisikan kehidupan kita sebagai orang yang berkenan di hati Tuhan. Dengan cara hidup kita, dengan hatimu, pikiranmu, perbuatanmu yang menyenangkan hati Tuhan.
Ada pujian mengatakan, aku mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Yesus tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Tahun 2021 senangkan hati Tuhan. Kasihi Tuhan dengan segenap hatimu. Persembahkan hidup kepada Tuhan, supaya ketakutanmu terhadap keadaan zaman ini hilang. Aku mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Tujuan hidup kita bukan untuk tetap tinggal di bumi ini yang penuh dengan kesukaran. Tujuan utama hidup kita kerajaan yang kekal. Dan milikilah hati yang mengasihi Tuhan. Milikilah hati yang betul-betul dipersembahkan kepada Tuhan. Bukan nanti di gereja kita mengasihi Tuhan, tetapi di mana saja saya dan saudara berada, mari kita mengasihi Tuhan. Karena kasih Tuhan itu sangat luar biasa. Kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan. Kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan. Kasih Tuhan tak berkesudahan. Sepanjang masa jiwaku merindu, sebab keagungan kasih Elohim. Katakan kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan. Kasih Tuhan, kasih
sebab keagungan kasih Eloi sepanjang masa, sepanjang masa jiwaku merindu, sebab keagungan kasih Elohim. Kita baca bagian terakhir dalam renungan kita saat ini, dalam ayat 39. Ayat 38 kita bacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab aku yakin baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang ada di atas maupun yang ada di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Elohim yang ada di dalam Yeshua HaMashiach. Berikan kemuliaan bagi Bapa kita di surga. Maut sekalipun tidak dapat memisahkan kita dari kasih. Jadi kasih Tuhan itu penentu kemenangan. Amin. Mau kekuatan apapun yang menggugat, yang melanda, yang menghadang kehidupan kita, walaupun posisi kehidupan kita tidak berdaya karena seperti domba sembelihan yang akan dibantai, tetapi kasih Tuhan, kasih Bapa Yahweh itulah kunci kemenangan. Itulah kunci bagi saya dan saudara untuk keluar sebagai pemenang. Miliki kasih Tuhan. Hukum yang terutama dalam kehidupan kekristenan. Kasihilah Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Karena kasih itu kunci kemenangan. Kasih menghilangkan kekhawatiran. Kalau ada kasih yang luar biasa dalam hidupmu, engkau dan saya tidak akan takut dan gentar terhadap pergumulan yang dihadapi di dunia ini. Karena ada kasih yang menolong saya dan saudara.